Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam tetap sehat, salam olahraga, salam olahraga, salam tetap sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berjumpa kembali di acara belajar jarak jauh, yaitu belajar dari rumah. Anda sekalian perlu diketahui bahwa kenapa kita belajar jarak jauh. Kita belajar jarak jauh karena keadaan yang menghendaki, keadaan yang menginginkan. Karena selama ini kita selalu mengadakan tatap muka tiap hari kerja. Tetapi apa daya, karena sekarang kita dilanda yaitu mewabahnya virus corona, dan ini sangat berbahaya. Anak-anakku sekalian perlu tahu bahwa virus yang ada di negeri kita ini, yang ada sekarang adalah virus yang sangat berbahaya, yang harus diwaspadai. Makanya dari pihak kesehatan, pihak sekolah, itu ada ketentuan, ada aturan bahwa laksanakanlah 3M, yaitu jangan lupa memakai apa yang saya pakai sekarang ini, yaitu masker. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan dengan memakai sabun, mencuci tangan dengan memakai sabun. Nah, ini juga bisa ini, seperti ini contohnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi kita tidak diinginkan, tidak dibolehkan, bukan cuma anak-anakku sekalian, tapi semuanya. Kalau kita sementara duduk, ya, sementara berjalan, jangan dibiasakan bergandengan tangan. Jangan berjalan dengan berdempet. Itu jangan dilakukan. Harus ada jarak. Kalau duduk harus ada antaranya, antara kursi satu dengan kursi yang ketiga. Ada kursi yang di tengahnya itu yang harus dikosongkan. Iya. Jadi itu harus kita menjaga jarak. Jangan lupa menjaga jarak. Sedangkan berkendaraan saja, apa ya sepeda, apa ia roda 3, apa ia motor, mobil, itu selalu ada jarak. Kenapa kita atur jarak, jaga jarak? Supaya kita terhindar dari kecelakaan. Demikian pula dengan virus corona. Kita menghindari supaya kita terhindar dari penyakit. Karena penyakit ini dianggap berbahaya. Olehnya itu kepada sekalian perlu saya sampaikan bahwa di Indonesia, di negeri kita ini, sejak sejak kita merdeka 17 Agustus 1945, ada 4 musim kalau tidak salah, yaitu yang pertama musim buah-buahan, yaitu musim panen atau musim buah-buahan, itu satu. Kemudian
Yang kedua adalah musim batu-batuan, yaitu permata, ya, batu permata, yaitu permata apa? Permata cincin. Nah, itu musim yang kedua. Kemudian musim yang ketiga adalah musim virus corona. Musim virus corona. Dan yang keempat, di bulan mungkin ada 3 bulan yang lalu ini, ya, kaum hawa, kaum ibu-ibu, mak-mak, dia juga senantiasa menata, menghias rumah, halaman rumah, dihias dengan rapi, ditanami dengan bunga, kembang-kembang yang berwarna-warni. Disitulah dilihat kehebatan ibu-ibu, karena sementara kita dilanda virus di musim ini, yaitu musim penyakit, ibu juga meluangkan waktu untuk menata pekarangan, sehingga seolah-olah kita itu kalau di luar rumah sampai keluar rumah melihat pekarangan, seolah-olah tidak ada sekarang penyakit yang mewabah. Alhamdulillah, itu perlu kaum ibu-ibu diberikan jempol, ya, diberikan jempol, diberikan penghargaan kepada kaum ibu, kepada kaum hawa, karena dia masih sempat berpikir bagaimana cara menghibur diri supaya kita tidak terlena, supaya kita tidak selalu berpikir tentang penyakit, ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, supaya kita tetap sehat, tetap bugar, tetap kuat, tidak lelah, cepat lelah, ya, tidak capek, ya, tentu kita harus jaga kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani. Kalau latihannya banyak saja cara yang dilakukan supaya kita sehat. Apa yang kita harus lakukan? Ada banyak cara berolahraga. Karena kita tidak bisa datang di sekolah untuk tatap muka berolahraga di SD Rimuku, maka saya harapkan, saya himbau, ya, saya himbau kepada anak-anakku sekalian, mari masing-masing berolahraga di rumahnya masing-masing, di sekitar rumahnya, di halaman rumahnya. Lari-lari kecil, ya, itu yang kita lakukan, lari-lari kecil. Tetapi kalau anak-anakku sekalian lari, kalau keadaannya di situ medannya segi 4, bundar, ya modelnya seperti lapangan lah, persegi panjang, harus lari dengan berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Itulah kalau kita berlari yang persegi panjang atau bundar lingkaran, itu harus kita berlawanan dengan arah jarum jam. Itu sesuai petunjuk kesehatan. Kemudian kalau lurus, ya tentu tidak dikatakan berlawanan arah jarum jam, karena namanya lurus, ya. Jadi jangan lalai anak-anak sekalian, ya. Tetaplah semangat dan tetaplah berolahraga setiap hari, ya, minimal 1 kali. Tapi usahakan pagi dan sore, ya, lari-lari di sekitar rumah, jangan jauh, karena kita dilarang untuk pergi bersama-sama dengan ada beberapa teman, ya, jangan sampai bersentuhan, bersenggolan, ya, sehingga ada terjadi penularan, karena kita tidak tahu sekarang ini siapa yang membawa dan siapa yang dibawakan. Siapa yang membawa itu penyakit
dan siapa yang dibawakan. Makanya itu anak sekalian, sekarang aturan itu harus kita laksanakan, yaitu jaga jarak. Jaga jarak. Itulah yang harus saya sampaikan kepada anak-anak sekalian. Nah, berolahraga bukan hanya lari, banyak cara. Apa iya push up? Push up tujuannya adalah untuk menguatkan otot-otot lengan. Menguatkan otot-otot lengan. Itu push up. Kalau sit up, yaitu bangun tidur, itu yang kita lakukan untuk menguatkan otot-otot perut. Jadi kalau push up adalah menguatkan otot lengan, kemudian sit up untuk menguatkan otot perut. Kemudian yang ketiga adalah back up. Itu back up adalah kebalikan daripada bangun tidur. Apa yang dikuatkan? Yang dikuatkan adalah otot-otot punggung. Ya, otot-otot punggung. Jadi sit up, back up, push up, dan kemudian ada juga lompat tali. Lompat tali, anak sekalian kan sering melakukan di sekolah. Itu yang disenangi sekali anak-anakku, yaitu lompat tali. Apa yang dikuatkan itu? Adalah otot-otot kaki, juga otot perut. Jadi itulah yang perlu kita lakukan. Karena kapan saya kasih tahu bahwa bermain voli di sekolah, di rumah kan ada yang ada bola volinya, tetapi lebih banyak yang tidak mempunyai bola voli. Sama halnya dengan bola-bola lain, yaitu bola kaki, ya, basket, bola kasti. Itu barangkali memang ada yang punya, tapi lebih banyak yang tidak punya. Jadi harapan saya anak-anakku sekalian untuk selalu menjaga kebugaran, menjaga kesehatan. Marilah kita memperhatikan. Ada beberapa hal yang saya beritahukan tadi, yang saya sampaikan, tolong diperhatikan baik-baik dan kemudian dilaksanakan, dilakukan, dipraktekkan. Ya, karena ada teori tentu ada prakteknya. Jadi kalau sudah saya sampaikan begini anak-anak, tolong praktekkanlah di rumah dengan selalu menjaga keselamatan dan keamanan. Itu yang perlu kita jaga, keselamatan dan keamanan. Iya, jadi supaya sehat, jangan lupa tadi itu. Selalu berolahraga, ya, supaya sehat. Jangan lupa memperhatikan, ya. Pertama olahraga, kedua makanan, kemudian yang ketiga adalah istirahat. Karena aku sekalian di zaman modern seperti sekarang ini, anak-anakku sekalian lebih banyak yang main game. Saya harapkan kepada anak-anakku sekalian, main game jangan dilakukan karena sangat mengganggu. Jadi main game itu jangan dilakukan, ya. Bisa selalu melihat HP, ya, tetapi yang diperhatikan di dalam adalah menyangkut tentang pelajaran, karena di HP itu kita mempergunakan yang positif. Kita melihat yang positif.
seperti pendidikan. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan di handphone, ya. Nah, itu yang kita perlu perhatikan. Jangan game, tidak ada gunanya. Game itu tidak ada gunanya, anak-anak sekalian. Jadi itu tadi, makanan, olahraga, dan istirahat diseimbangkan supaya anakku tetap sehat. Tetap sehat. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, janganlah janganlah terlalu banyak main game. Kenapa saya ulang-ulangi ini? Karena di rumah selalu saja banyak laporan kepada saya bahwa anak-anakku banyak main game. Jadi itu saya sudah kantongi nama-namanya itu. Jadi tolong yang selalu bermain game tinggalkan, karena laporan orang tua sudah ada sama saya bahwa anakku selalu main game. Mudah-mudahan setelah saya sampaikan ini tidak ada lagi yang main game. Boleh saja melihat handphone, membuka, tetapi tentang pelajaran, karena semua itu ada di dalam. Jadi yang perlu ditonton adalah yang berbau pendidikan. Yang berbau pendidikan, itulah yang kita harus tonton. Yang negatif ditinggalkan, jangan ditonton. Itulah harapan kita bersama, harapan guru, harapan semua guru, harapan semua orang tua kepada anak-anakku sekalian. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, belajarlah dengan baik, belajarlah dengan teratur, belajarlah dengan berkelanjutan. Jangan hari ini belajar, besok lusa, sampai setengah bulan tidak pernah belajar. Jangan seperti itu. Belajar, 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 dan belajar. Itulah himbauan saya, itulah harapan saya kepada anak-anakku sekalian, supaya belajar dan belajar. Belajar, tetapi tidak ketinggalan. Kalau orang tua di rumah, ya, ada adik kita menangis, ya, sementara ibu mau memasak, ibu tak mau memasak, ya, atau mau mencuci, tolong itu adik dijaga dulu. Tidak boleh juga selalu belajar dan belajar kalau ada yang penting kita laksanakan. Ya, bisa ditinggalkan. Itu belajar, nanti ada waktu yang luang, kesempatan, baru kita belajar dengan baik. Fokus, konsentrasi. Insya Allah. Kalau nawa itu tak bagus, niat tak bagus, ya, doa tak bagus kepada Allah, minta petunjuknya, insya Allah akan diberikan, insya Allah akan dikabulkan. Jadi mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah, supaya bisa kita dicerdaskan, disejahterakan, diberikan umur yang panjang, dimaafkan segala dosa. Insya Allah, Allah akan mengabulkan. Dengan demikian, anak sekalian, ya, apa harapan saya ini, mudah-mudahan anak-anakku semua, anak-anakku sekalian memperhatikan dan kerjakan dengan bagus, memperhatikan dengan baik. Insya Allah anak-anakku di SD Impres Limuku akan cerdas semuanya, akan cerdas semuanya. Insya Allah kami gurumu, kami orang tuamu selalu berdoa supaya anakku semuanya sukses dan semuanya berhasil. Dan ingat, minggu depan saya akan berikan catatan. Saya akan berikan catatan, dan apa yang saya kirim itu, ya, apa yang saya kirim kepada anak-anak sekalian, tolong dicatat baik-baik.
dicatat baik-baik agar catatan itu bisa dipelajari dengan sungguh-sungguh, bisa dipelajari dengan baik. Jadi apa yang saya sampaikan, tolong didengar baik-baik, dipasang telinga, dibuka mata selebar-lebarnya, ya. Apa yang disampaikan oleh guru kita, apa yang disampaikan oleh guru, tolong perhatikan. Dan kalau ada catatan yang kita diberikan, apa yang kita catat itu, tolong selalu dipelajari, selalu dibaca dan dibaca. Karena kita itu tidak berhenti belajar, anak-anakku, tidak berhenti belajar. Utmul ilmu walau kana bitsun. Tuntutlah ilmu walaupun ke luar negeri, walaupun ke tanah Cina sana, ke luar sana. Tandanya ini ilmu penting ini ilmu. Jadi orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Diandaikan padi pada saat berdiri tegak lurus begini naik, itu belum ada isi. Tetapi setelah pelan-pelan begini turun, mulailah ada isi, mulai menguning, tua, ya, begini turun, itu sudah berisi semua. Di antara biji-bijian itu ada semua isinya, tidak ada yang kosong. Tetapi kalau begini kosong, di situ membuktikan bahwa orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, anak yang berilmu dengan anak yang tidak berilmu, sungguh sangat jauh berbeda. Baik dari tutur kata, ya, kalau orang yang berilmu biasanya tutur katanya itu baik, ya, sopan dan santun. Nah, tetapi yang tidak berilmu, ya tentu biasa yang tidak bisa dikeluarkan, dia keluarkan karena namanya kurang berilmu, ya. Nah, jadi kalau berilmu dia saring-saring itu, dia tapis, ya, baru dia keluarkan. Dia pikir terlebih dahulu, baru dia sampaikan, baru dia keluarkan. Nah, supaya yang mendengar dia mengerti, ya, dia memahami. Tetapi kapan orang yang tidak berilmu, biasanya yang tidak wajar dikeluarkan, biasanya dikeluarkan. Jadi itulah bedanya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, sungguh sangat jauh berbeda. Jadi olehnya itu kepada anak sekalian, belajar dan belajar. Belajar, sekali lagi belajar. Karena kita itu selalu dituntut belajar. Barangkali harapan saya demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini anak-anak sekalian dapat mendengar dengan jelas, dapat memahami dengan baik, dan kemudian melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, acara jarak jauh ini, ya, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan anakku sekalian sekali lagi memperhatikan. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.